baik dilanjutkan untuk aset dan keanggotaan, kita akan mengisi sesuai dengan daftar anggota keluarga yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk pribadi ini kita akan mengklik apa saja yang dia miliki sebagai aset bergerak, misalnya saja seperti demikian. Total luas lantai yang dimiliki pribadi tersebut. Apabila dia merupakan kepala keluarga, maka dia yang memiliki. Kemudian apabila memilih rumah di tempat lain juga diklik untuk disesuaikan. Jumlah ternak dimasukkan sesuai hasil wawancara kita. Apabila merupakan peserta dari program atau memiliki kartu program, disesuaikan sesuai dengan yang ada. Apabila semuanya telah dilengkapi datanya, jangan lupa untuk di save. Itu merupakan untuk individu pertama dan individu kedua. Disesuaikan pula yang merupakan kepemilikannya. Apabila keluarga dan ini merupakan suami dan istri, maka disesuaikan apabila ada yang merupakan kepemilikan bersama dan juga ada yang secara pribadi dimiliki. Ini tergantung dari bagaimana kita melakukan proses wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi ini. Kemudian apabila untuk sekali lagi menghindari kesalahan penginputan data, di mana apabila jumlah ternak yang dimiliki ini merupakan milik dari suatu keluarga, suami dan istri, maka pada bagian ini kita dapat pula membagi dua, sehingga jumlah yang dimiliki oleh suami dan juga istri apabila dijumlahkan itu yang menjadi total kepemilikan satu keluarga. Ini juga disesuaikan. Jangan lupa untuk klik tombol save. Apabila sudah selesai, kita klik tombol X bagian atas. Kita sudah mengisi aset dan keanggotaan. Kemudian setelah selesai untuk satu rumah, kita mengisi individu, keluarga, rumah tinggal, serta aset dan keanggotaan. Kita close. Kemudian bagian penting lagi lainnya ketika sampai pada tampilan seperti ini adalah apabila di daerah tempat kita mengambil data itu tidak memiliki sinyal internet, tidak memiliki sinyal internet yang baik, yang bagus, atau tidak memiliki sama sekali, maka yang dapat kita lakukan sebelumnya adalah pertama kali adalah save data to phone. Artinya kita akan menyimpan data hasil input kita
itu ke HP kita dulu untuk sementara. Kita akan simpan ke HP kita dulu untuk sementara. Jadi di sini bagian save data to phone ini masih berwarna biru. Apabila kita klik, maka akan muncul notifikasi, dan apabila proses save data to phone tadi telah berhasil, maka dia akan berwarna biru seperti demikian ini. Dia akan berwarna biru. Nah, apabila telah menyelesaikan proses pendataan sesuai dengan rencana, jangan lupa untuk tiap kali menyelesaikan pengisian untuk rumah tangga baru, ini sebaiknya itu di save datanya ke phone, save data to phone, yang artinya menyimpan data itu ke dalam HP kita. Setelah menyelesaikan pendataan rumah tangga sesuai rencana dalam 1 hari, dan kita belum memiliki jaringan internet, tidak ada jaringan internet di tempat kita berada, jangan lupa sekali lagi untuk save data to phone, kita menyimpan data kita ke HP. Setelah semua proses berjalan, kita kemudian harus mencari tempat di mana terdapat jaringan internet untuk mengirim data-data yang sudah kita dapatkan tadi ke server, ke database utama kita, pusat data kita. Di mana pusat data di sini adalah yang ada pada tim Microsoft, tim dalam Microsoft Teams dalam aplikasi Microsoft Teams yang kita sudah masuk sebelumnya. Jadi setelah semua proses berjalan dan kita sudah mendapatkan internet, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Power App, kemudian jangan lupa untuk load data from phone. Kita klik load data from phone, maka dia akan berwarna biru seperti demikian. Apabila load data from phone sudah kita lakukan dan kita klik daftar rumah tangga, akan ada. Ini ada beberapa juga yang sudah mencoba untuk mengisi, di mana di sini yang berhasil yang telah saya isi tadi adalah yang ada ini, perancangan tapak. Apabila kita klik, kita cek, ini seperti yang sudah tadi saya isi untuk 2 orang, untuk 2 individu dalam satu keluarga ini. Kemudian hubungan keluarga pun sudah ada, dan juga aset dan keanggotaan. Ya, seperti yang ada ini. Load data from phone. Ketika kita sudah load data from phone, untuk memastikan bahwa data-data yang tadi kita save data tadi, yang sudah kita save ke dalam HP, yang sudah kita simpan ke dalam HP itu ada. Setelah proses load data from phone adalah kita mengecek di daftar rumah tangga. Apabila kita klik daftar rumah tangga dan informasi yang pendataan yang kita buat sebelumnya itu ada di dalamnya, maka proses simpan ke dalam HP itu telah berjalan dengan baik, dan proses loadnya juga, pengambilan data dari dalam HP juga berjalan dengan baik. Untuk yang tadi sekali lagi yang pada saat save data to phone itu tidak memiliki jaringan internet, sudah load data from phone, ketika sudah berada di daerah yang punya jaringan internet, jangan lupa untuk sync data to server. Ketika proses sync data to server ini berjalan, maka data yang sebelumnya berada di dalam HP kita masing-masing akan dikirimkan ke database utama kita. Proses ini memang memakan waktu, jadi harus ditunggu sampai notifikasi bahwa proses itu telah berjalan itu sudah selesai. Dan apabila proses sinkronisasi itu berjalan dengan sukses, maka
bagian sync data to server ini akan berwarna abu-abu. Yang menandakan bahwa prosesnya berjalan dengan baik. Dan kemudian sekali lagi saya ingatkan, ketika sudah selesai kita mendata dan kita sudah sync ke server dan kita mau melakukan pendataan lagi di hari berikutnya, kita terlebih dahulu harus load data from phone. Apabila kembali, kita klik saja kembali dan mengisi lagi kecamatan serta lokasinya sesuai dengan desa. Oke. Demikian untuk tutorial ini, akan ada lanjutannya pada video berikutnya.